sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita buka dengan paraman sakti. Sama-sama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan kepada Esna Susela untuk maju ke depan memimpin doa sekaligus nyanyi lagu kebangsaan pada mungkin. Silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Teman-teman, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita yang berjudul pada menyanyi 1, 2, 3, 4. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, maka di sini kita absen dulu ya. Yang saya panggil namanya silakan angkat tangan. Aja, Aprianto, Arga tidak hadir ya? Ada alasan tidak hadir? Arga? Sakit. David, Dodi, Esna Susela, Marcelda, Jenny, Ferdi, Repi Mariska, Selsi, Tito, Winda, Yulianti, Milda. Ya, baik ya. Terima kasih atas gilirannya. Mudah-mudahan hadirnya bukan hanya untuk hari ini, tetapi bisa dilanjutkan dengan pertemuan atau kegiatan pembelajaran kita di hari-hari berikutnya. Ya, baik ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, ya, terlebih dahulu di sini saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi untuk belajar itu kita harus mengetahui tujuannya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu sebagai berikut ya. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penerapan model pembelajaran discovery learning ya, maka siswa dapat menjelaskan sabta pemira sebagai aspek ini yang harus dihindari dalam ajaran agama Hindu ya, mampu menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian sabta pemira dalam diri manusia, memiliki pengetahuan dan menganalisis upaya-upaya menghindari perilaku sabta pemira, serta siswa memiliki keterampilan dalam memaparkan jenis-jenis perilaku sabta pemira yang harus dihindari secara tepat dan benar ya. Maka itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dan mudah-mudahan nantinya setelah kegiatan pembelajaran ini selesai dari seluruh kali semua apa yang menjadi tujuan kita dapat tercapai dengan baik ya. Selanjutnya pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini ya, yaitu sebagai berikut ya. Kita mengambil bagian dari bab yang kedua, yaitu tentang sabta pemira dalam diri manusia yang harus dikendalikan dengan mengambil 3 poin, yaitu yang pertama bagian A, sabta pemira dalam diri, bagian B, contoh perilaku sabta pemira, dan bagian C, dampak perilaku sabta pemira. Baik, sebelum kita lanjutkan ke dalam kegiatan intinya,
Nah, di sini mungkin ada beberapa siswa yang tahu atau pernah belajar tadi malam atau kemarin tentang materi kita. Ada yang tahu apa itu sakta timira? Silakan, angkat tangan. Ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu? Ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, ya kita langsung saja kepada kegiatan inti. Ya, baik. Dalam kegiatan inti di sini kita diajak untuk menyaksikan sebuah pemutaran video. Dari pemutaran video tadi, silakan kalian cermati dengan baik, ya, teliti dengan baik apa yang disampaikan dalam video. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat perilaku manusia yang berbeda-beda setiap harinya. Ada yang berperilaku tenang, bijaksana, angkuh, sombong, kejam, tidak peduli, egois, suka melanggar peraturan yang ada, merasa diri sebagai anak penguasa, serta yang lainnya. Perilaku-perilaku tersebut dapat menyebabkan manusia menjadi gelap, sehingga menjadi manusia yang melanggar ajaran agama. Adapun contoh-contoh perilaku yang tergolong sakta timira adalah: 1. Serupa, melakukan operasi plastik karena tidak puas akan wajah yang dimilikinya. Melecehkan atau menghina orang yang memiliki wajah yang lebih jelek dari kita untuk melakukan penipuan. Yang kedua, dana, mengambil uang yang tidak menjadi haknya atau korupsi, mengambil bagian orang lain sehingga orang tersebut mengalami penderitaan, bekerja siang malam tanpa menghiraukan yang lain demi mendapatkan uang lebih, suka berfoya-foya atau menghambur-hamburkan uang. Contoh yang ketiga, guna, memiliki kepandaian membuat bom dan untuk mengebom orang yang tidak berdosa. Mencuri data orang lain dengan keahliannya, meretas komputer orang dan mengelabui orang lain. Menggunakan kepandaiannya untuk mencari-cari alasan yang tidak benar agar dirinya terbebas dari sanksi. Yang keempat, hina, merasa diri anak orang kaya sehingga suka berfoya-foya. Merasa diri anak pejabat sehingga suka melanggar aturan. Merasa diri anak seorang terpandang sehingga sering mengganggu ketentraman orang. Merasa diri orang tuanya hebat atau cerdas sehingga suka menakut-nakuti orang lain. Yang kelima, Yohana, merasa diri selalu awet muda sehingga lupa akan tata krama hidup. Suka berkelahi karena mudah tersinggung karena merasa diri muda. Suka bermalas-malasan karena merasa masih muda dan belum memiliki tanggung jawab keluarga. Yang keenam, Sura, suka minum minuman keras di jalanan hingga mabuk, menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba, suka mabuk-mabukan sehingga sering melakukan hal-hal negatif. Yang ketujuh, Kasuran, menggunakan kekuatannya atau kesaktiannya untuk merusak fasilitas umum, suka melawan orang lain karena merasa diri paling sakti, suka berkelahi dengan orang lain karena merasa diri paling hebat, kuat dan tangguh, suka mengganggu orang lain dengan menggunakan kekuatannya. Demikian contoh perilaku sakti. Ya, baik, sampai di situ ada yang ditanyakan? Tidak ada. Paham ya dengan penjelasan video tadi. Baik, di dalam video dijelaskan tentang sakta timira. Ya, sakta artinya apa? Tujuh. Timira artinya kegelapan. Jadi sakta timira adalah 7 macam kegelapan yang menyelimuti pikiran manusia. Nah, silakan kalian sebutkan yang ketujuhnya itu. Silakan yang bisa angkat tangan. Esna? Ya, nyari-nyari. Ya, yang lainnya silakan. Kan ada 7.
Silakan sebutnya yang ketujuhnya. Rangga surat itu adalah bagian yang ketujuh. Yang pertama apa tadi? Sumpah adalah orang diikuti delapan karena memiliki wajah lapar atau laki-laki. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya? Lanjut. Ya, itulah tadi ketujuh macam kegelapan yang disebut dengan kata tidur. Ya. Jadi setelah kita nonton tadi, mudah-mudahan kegelapan yang dimasukkan di situ dapatlah kita hindari. Untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama lihat foto berikutnya. Baik, kalau kita kaitkan dengan penjelasan video ini masuk ke yang mana? Sumpah, ya. Kalau yang kedua, dan orang yang memanfaatkan kepandaiannya untuk membuat sesuatu yang berbahaya nanti orang misalnya melakukan bom. Lanjut. Dana, ya, orang yang memiliki banyak harta atau memiliki banyak uang sehingga dia menggunakan uangnya itu untuk melakukan suatu kejahatan, misalkan ya melakukan yang namanya korupsi, atau karena dia banyak uang dia mengupah atau menyewa pembunuh bayaran, misalnya karena punya musuh, karena gengsi dengan orang lain, sewa pembunuh bayaran dibayar oleh pembunuh. Itu juga pengaruh dana, ya, pengaruh kekayaan. Selanjutnya kulina. Ya, kulina adalah orang yang gelap hatinya karena dia adalah keturunan bangsawan atau raja. Ini sering terjadi, sering kita nonton di televisi, di video-video, ada orang keturunan pejabat, keturunan raja atau anak pejabat sombong terhadap teman-temannya karena merasa bapaknya atau ibunya hebat. Ya, itu yang dimaksud dengan kulina. Selanjutnya sura. Sura adalah orang yang mabuk atau orang yang gelap hatinya karena minuman keras. Tahu minuman keras? Kalau tahu apa saja minuman keras? Tahu semua, ya. Walaupun tahu, jadi jangan sampai ini coba-coba pengen ngerasa. Ya. Baik, setelah surah ada yang namanya kasuran, ya. Orang yang gelap hatinya dengan keberanian. Di satu sisi berani itu harus, di sisi yang lain berani itu diperbolehkan. Kenapa yang harus berani dalam melakukan hal yang baik atau hal yang positif? Ya, dikendalikan keberanian itu untuk melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Contoh, misalkan pada saat kamu mengendarai motor, ya, tiba-tiba ada yang menantang kamu, belakang yuk, kayak bikin, akhirnya kebut-kebutan, ya, mencari siapa yang tercepat, padahal nggak ada lomba, ya. Nggak ada hadiahnya.
Yang ada cuma risikonya. Hati-hati. Kalau sudah seperti itu bisa menimbulkan cacat seumur hidup. Ya kan? Sejak lahir kita dikasih sempurna oleh Tuhan. Tangan sempurna, kaki sempurna, ya, seluruh badan sempurna. Gara-gara terus-terusan pakai motor, jadinya seperti itu, kan tidak sempurna. Ya. Yang awalnya bisa ikut sepak bola, kalau itu bisa datang. Yang ada kaki 3, benar nggak? Pakai kaki 3, ya. Yang pertama kaki bawaan, yang kedua kaki apa? Kaki buatan. Kaki 3 kan? Tua sebelum tua. Benar nggak? Kalau orang tua kan pakai tongkat, ya. Ada orang muda juga pakai tongkat, berarti sama. Bukan. Baik ya, setelah mengamati gambar dan video tadi, silakan kalau ada yang ingin diungkapkan atau ditanyakan, silakan. Ada di paham nih dengan video tadi, dengan gambar tadi, dengan penjelasan tadi, paham? Sulit paham? Paham. Kalau Denny paham? Paham. Kalau Enggar ada yang lainnya? Paham? Pak, jangan lupa aja ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang silakan kalian baca dulu. Baca tentang informasi-informasi yang terkait 7 macam kegelapan dalam diri manusia. Ya. Misalkan surupa, guna, dana, kulina, yowana, surat, kasuran, apa saja contohnya, bentuk kelakuannya seperti apa, silakan dibaca dulu. Selesai ya, baca selesai. Baik, sebelum diskusi, tadi sudah saya sampaikan di tengah-tengah pembelajaran supaya tidak ngantuk, supaya kalian tidak bosan di sini. Silakan berdiri dulu, ya. Aprianto untuk aset sana, tinggal aset, aset, ya. Ya, hadap-hadapan. Ini hadap-hadapan. Ini hadap ke situ. Hadap. Ya, baik. Apa yang kita lakukan ya, turun tangan seperti ini. Seperti ini. Ucapkan kata lula, lari, lurus. Saya mulai dari Tito. Yang cepat tuh, nyebutnya yang cepat. 1, 2, 3. Yang cepat, sekali lagi. 1, 2, 3. Tapi Tapi sulit.
Esna, lari lurus, Yulianti, lari lurus, Devi, Aja, Zelda, Jenny. lari lurus, Ada yang benar nggak? Kalau ada yang benar silakan ulangi, kita lagi sekali lagi. Tadi, Tapi, ngerti? Masih? Esna, Aja, juga bisa ya nggak ketemu. Sekarang kita sama-sama. 1, 2, 3. Silakan duduk. Ya. Baik, sekarang kita membentuk kelompok untuk diskusi ya. Untuk Tito dan Mas Soda silakan putar kursinya. Putar kursinya silakan. Lebih nggak usah putar nih. Ya. Untuk presenter Bimo Levi diputar menggunakan pemila dengan menyatu. Ya. Sudah. Ada diputar. Sudah diputar-putar menghadap ke sini. Berarti kita anggap, ya kita anggap ini terdiri dari 3 kelompok ya. 1, 2, 3. Yang laki-laki ini ada 6 orang. Ini Bergantung masuk ke kelompok yang perempuannya. Ya. Terus Chelsea, Esna Nusela, Jenny, Melda sama Aja dari kelompok bukunya ya. Silakan kalian buat rangkuman tentang semua pengertian yang terkait kata ini. Silakan. Memaparkan hasil diskusinya silakan satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Ya, mulai dari Berti, silakan nih. Ya, silakan. Silakan terbaca yang tadi ya. Silakan dibaca. Bagian-bagiannya ada pengira. 1. Rupa adalah orang yang bukti kegelapan benar memiliki wajah tampan atau penting. 2. Dana adalah orang yang gila pastinya menerima uang atau dana. 3. Guna adalah orang yang gila pastinya menerima kepada ilmunya atau pertemuan. 4. Adalah orang yang gila pastinya karena dukungan kawan. 5. Gimana adalah orang yang gila pastinya karena Silakan dulu, kita beri semangat dulu buat negeri ya. Lanjut ke kelompok yang kedua, silakan Chelsea. Bacakan. bagian-bagian serta pengiran. 1. Serupa adalah orang yang diikuti kegelapan benar memiliki wajah tampan atau cantik. 2. Dahlia adalah orang yang gelap punya karena uang atau kekayaan. 3. Guna adalah orang yang gelap punya karena kepandaian atau ilmu pengetahuan. 4. Lina adalah orang yang gelap punya karena ilmu pengetahuan. 5. Rumana adalah orang yang gelap punya karena keremajaan atau masih muda. 6. Ia adalah orang yang gelap punya karena minuman keras atau narkoba. 7. Sulana adalah orang yang gelap punya karena keberanian. Baik, silakan duduk. Kita akan semangat duduk buat sesi baik. Lanjut yang terakhir kelompok yang ketiga.
diskusi kelompoknya yang mana kita sudah buatkan sebuah kesimpulan yang sudah dibacakan di depan tadi ya. Itulah yang menjadi bahan kita dalam belajar untuk menjawab beberapa soal nanti yang saya akan kasih kepada kalian. Di samping itu juga ya, dalam penyampaian kesimpulan tadi itu jangan hanya sekedar untuk membaca dan tampil di depan kelas, mudah-mudahan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, untuk bagian yang terakhir ya, silakan kalian siapkan alat tulisnya. Baik, sudah siap? Baik, kalau sudah siap, silakan dengarkan saya membaca soalnya dan kalian langsung menjawab secara bisa ya. Soalnya tidak banyak, hanya 2. Kalian tinggal menjawab dan menulis. Baik, siap? Siap ya? Nomor 1, dengarkan akan membacanya. Manakah perbuatan berikut ini yang termasuk ke dalam perilaku sumpah? Manakah perbuatan berikut ini yang tergolong perilaku sumpah? A. Melakukan operasi plastik karena tidak puas akan wajah yang dihina. B. Mengambil uang yang bukan menjadi hak miliknya atau urusan. C. Membuat bom untuk mencelakakan orang lain. D. Melecehkan atau menghina orang yang memiliki wajah kurang cantik. D. Mabuk-mabukan di jalanan. Sudah? Silakan tulis yang termasuk sumpah. Ya. Yang kedua, ya, manakah berikut ini yang merupakan perilaku surah? Manakah berikut ini yang merupakan perilaku surah? Yang pertama atau A, ngebut-ngebutan di jalanan. B, terjun bebas. C, mengajak temannya membeli minuman keras. B, mengajak temannya jalan-jalan ke pasar. D, mabuk-mabukan sampai teler. Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan di sini. Hasil pekerjaan silakan dikumpulkan di tempat ya. Ya, silakan. Sudah selesai? Silakan ya, cepat kumpulkan ya. Ya. Ayo yang mana? Ini, beda. Apa yang sudah? Yang lainnya sudah? Kau?
Sudah? Sudah? Ya, sudah ya? Ya? Sudah. Sudah juga. Baik. Baik, ini adalah sebuah tes untuk mengetahui seberapa besar pahamnya kalian terhadap materi yang saya sampaikan tadi. Itu kan cepat sebenarnya. Caranya adalah kalian tinggal menjawab A, B, C, D, langsung ditulis teksnya. Ya, cepat. Ya, baik, silakan putar menghadap ke saya semuanya. Baik, untuk materi kita hari ini saya sampai di sini saja, dan minggu depan kita lanjutkan dengan materi kelima ya, bosan ya, karena pada saat ini ya seluruh dunia dilanda pandemi coronavirus atau COVID-19. Jadi di rumah jangan lupa ya jaga diri, lalu cuci tangan ya, pakai sabun, pakai masker, dan jaga jarak. Paham? Kalau paham adalah untuk kegiatan kita dengan para nanti. Selamat siang.